Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-temanku siswa kelas 10 Man 1 Nganjuk? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk terus belajar. Teman-teman, setiap kita mampu menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Maka pastikan kita menjadi cahaya yang bisa menerangi, bukan cahaya yang bisa membakar. Hari ini kita masuk pada pertemuan ke-9. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas adalah tentang kaidah kebahasaan teks negosiasi, yaitu ciri-ciri kebahasaan yang biasa kita temui dalam teks negosiasi. Apa saja yang kita bahas? Langsung saja. Kaidah kebahasaan teks negosiasi ada beberapa ciri kebahasaan yang umum digunakan dalam teks negosiasi sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kalimat deklaratif. Yang kedua, penggunaan kalimat interrogatif. Yang ketiga, penggunaan kalimat persuasif. Yang keempat, penggunaan pronomina. Yang kelima, menggunakan kalimat langsung. Yang keenam, menggunakan kalimat yang menyatakan penolakan atau kesepakatan. Dan yang ketujuh adalah penggunaan kalimat perbandingan atau kontras. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah penggunaan kalimat deklaratif, merupakan kalimat yang berupa pernyataan, bertujuan memberikan informasi secara ringkas dan jelas, atau biasa kita sebut sebagai kalimat berita. Contoh, saya perwakilan dari serikat pekerja ingin berdialog dengan pihak direksi terkait dengan keputusan pemberhentian pekerja massal. Itu merupakan contoh kalimat deklaratif. Kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah penggunaan kalimat interrogatif, merupakan kalimat yang berisi pertanyaan, berfungsi untuk meminta informasi tentang suatu hal. Contoh, Bu, apa harga jeruknya tidak boleh kurang? Jadi pertanyaan ya. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah penggunaan kalimat persuasif, merupakan kalimat yang bersifat membujuk, merayu, atau meyakinkan seseorang sehingga mengikuti keinginan atau kegiatan yang disampaikan. Contoh, ini barang impor langsung dari Cina, dijamin barangnya bagus. Ibu beli ini dijamin tidak bakal kecewa. Dalam kalimat ini memang tidak terdapat ada kata ajakan ayo, mari, ayolah, namun di sini mengisyaratkan bahwa kalimat ini menunjukkan kalimat persuasif. Jadi membujuk karena dia menyampaikan barang yang disampaikan pada jual beli ini adalah barang bagus. Jadi mengisyaratkan, jadi tidak nampak secara langsung. Kemudian penggunaan pronomina merupakan kata yang dipakai untuk menunjuk pada nomina lain atau kata ganti. Dalam pronomina yang biasa kita temui ada 3. Yang pertama adalah pronomina persona atau kata ganti orang. Contoh, saya, kamu, mereka, kalian, Anda. Yang kedua adalah pronomina penunjuk atau kata ganti untuk menunjuk acuan dekat. Contoh ini, itu. Kemudian yang ketiga adalah pronomina penanya atau kata ganti yang menyatakan orang atau keadaan. Apa, siapa, mana, mengapa, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah penggunaan kalimat langsung. Kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju ditandai dengan penggunaan tanda petik. Jadi, yang ada di tanda petik adalah kalimat yang merupakan ucapan langsung dari seseorang. Contoh, tuntutan kalian akan saya penuhi, namun dengan beberapa syarat. Kemudian, menggunakan kalimat yang menyatakan penolakan atau kesepakatan. Jadi merupakan tuturan yang menyatakan kesepakatan atau persetujuan atau ketidaksepakatan atau penolakan. Contoh yang pertama adalah kalimat persetujuan, baiklah, saya lepas di harga 5 juta sebagai penglaris. Dan contoh kalimat penolakan adalah tidak bisa begitu, permintaan kenaikan gaji yang Anda ajukan sangat tidak realistis. Bisa dicermati ya berupa penolakan dan persetujuan. Kaidah berikutnya adalah penggunaan kalimat perbandingan atau kontras. Jadi kalimat yang di dalamnya bertujuan menemukan kelebihan atau kekurangan atas dua hal yang berbeda. Contoh, mahal sekali harganya, biasanya hanya 10.000 per kilo. Nah, jadi di sini membandingkan antara harga yang sekarang dengan harga biasanya, berarti yang harga sebelumnya.
Anak-anak, jika anak-anak masih kurang memahami, bisa diulangi lagi dengan metode tatap henti pada video ini. Nah, untuk presensi hari ini, anak-anak masih ingat pada awal dulu anak-anak sudah memiliki masing-masing satu contoh teks negosiasi. Nah, silakan cermati kembali teks negosiasi yang sudah kalian miliki. Kemudian langkah berikutnya adalah analisislah kebahasaan teks kalian sendiri-sendiri. Yang ketiga, sampaikan hasil analisis kalian minimal 2 kebahasaan melalui voice note dengan format sebagai berikut. Nama, nomor presensi. Di sini saya memilih contoh kalimat interrogatif, mengapa adik minta handphone baru? Dan kalimat persuasif, ayolah Bu, HP adik sudah tidak support untuk pembelajaran. Jadi ingat, minimal 2 kebahasaan yang ada dalam teks negosiasi yang sudah anak-anak miliki. Bisa dimulai dari sekarang. Namun anak-anak, ada tugas membaca pertemuan berikutnya, yaitu membaca materi tentang pasangan tuturan dalam negosiasi. Sekaligus ada tugas kejutan pada pertemuan berikutnya. Anak-anak, jaga iman, jaga imun agar tetap aman. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Semangat, semangat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.